Assalamualaikum. Sejak Omikron marak, jarang ada berita positif ya terkait COVID. Tapi ini ada satu berita positif yang terkait COVID, khususnya untuk para penyintas. CDC Amerika baru-baru ini mengakui bahwa imunitas alami itu lebih kuat dari vaksinasi. Selain CDC Amerika, lurah dari daerah Suka-Suka itu juga mengakui bahwa kebunnya dia itu lebih kuat daripada sapinya. Walah, ini pengakuan nomor foto ya. Nggak penting bener. Kita balik lagi aja ke CDC Amerika. Sedikit pengetahuan umum, di Amerika itu badan-badan kesehatan yang berpengaruh dalam pengelolaan kesehatan otoritasnya luas. Kementeriannya disebut HHS atau Department of Health and Human Services. Di bawahnya ada 8 agensi atau institusi yang mengelola kesehatan masyarakat umum atau disebut PHS, Public Health Service. Ini dia, ada 8 agensi. Salah satunya di situ ada CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Nah, di musim pandemi, CDC ini jadi satgas permanennya Amerika. Dan sejak vaksin mulai eksis diaplikasikan kira-kira setahun lalu, CDC ini sempat kekeh menyatakan bahwa imunitas hasil vaksinasi itu lebih kuat daripada imunitas alami para penyintas, gitu katanya. Kontan saja hal ini ditentang kanan kiri depan belakang, yaitu oleh para pakar sih yang menentangnya. Kalau yang nentang para dukun pijet atau tukang bikin gigi palsu ya biarin aja. Dan kemudian CDC meneliti lagi. Baru-baru ini hasil penelitian ulangnya dipublikasikan, yang pada akhirnya CDC mengakui imunitas alami itu lebih solid daripada hasil vaksinasi. Sama seperti yang selama ini diyakini oleh para virolog, dan secara logikanya juga lebih nalar sih. Tentara-tentara yang turun ke medan pertempuran yang sesungguhnya sewajarnya memang lebih jagoan daripada tentara yang perang-perangannya cuma latihan dan simulasi. Tapi yang terbaik itu yang hybrid ya ikut perang sungguhan juga tapi sekaligus ikut latihan dan sekolah teori perang. Kalau virus masuk ke tubuh kita yang beneran ya tentu virusnya kan variatif ya. Sedangkan kalau vaksinasi itu virus-virusnya cenderung tidak sevariatif yang sakit beneran, mungkin gitu. Bahkan CDC ini juga menampilkan beberapa angka menarik dari 2 negara bagian yang besar yaitu California dan New York. Seperti ini datanya. Nih lihat. Di California yang imunitas alami itu beberapa kali lipat kekuatannya daripada yang vaksinasi. Dan yang terbaik hybrid, tapi hybrid sama yang alami agak dekat. Di New York angkanya agak berbeda tapi benang merahnya sama tuh kayak gini. Yang vaksinasi cuma beberapa kali lipat dari yang tidak vaksinasi, tapi kalau yang penyintas berlipat-lipat lagi dari yang vaksinasi. Dan yang terbaik itu yang hybrid, cuma yang hybrid ini cuma beda tipis dengan yang vaksinasi. Hal ini diulas cukup detail oleh Pak Keith Moran, influencer bidang kesehatan yang cukup terkenal di kanal YouTube Medicine with Dr. Moran, dan sejumlah link influencer lain. Linknya ada di deskripsi buat yang ingin ulasan lebih ilmiah. Sekaligus juga di situ ada catatan-catatan keterbatasan penelitiannya, yaitu antara lain penelitiannya itu dilakukan sebelum eranya Omikron dan juga belum terlalu meneliti yang sudah mendapatkan booster vaksin. Dan karenanya mestinya yang sudah hybrid tadi juga jangan terus jumawa. Jangan pula terus lari terhybrid. Nah, terhybrid-hybrid itu juga nggak perlu. Confirm nih berarti sekarang ya bahwa memang imunitas alami itu solid dan imunitas hybrid yang terbaik. Ini sejalan dengan pengecekan antibodi yang dulu pernah kita ulas. Artinya imunitas itu sejalan dengan level antibodi COVID di tubuh. Realitas di zaman Omikron pun kita lihat sendiri. Kebanyakan yang terus kena itu yang sudah vaksin tapi bukan penyintas. Nah, yang sudah vaksin lengkap tapi sekaligus penyintas terus kena Omikron, ada apa enggak sih? Terus terang saya belum pernah dengar. Mungkin saya kurang gaul, tapi mungkin juga karena saking jarangnya. Wallahu alam. Selain antibodi, sebetulnya diri kita juga butuh antibodi, tapi mungkin nggak bisa. Jadi kita terus sering kumat gemblungnya. Kok kita? Oke, silakan direnungkan sendiri apa makna dari fenomena ini. Terima kasih.